Nah, gitu. Mallnya beda. Saya nggak akan sebutkan nanti ada sponsor ya, gitu ya. Karena kalau di sini tuh jelas gitu, ada sosial media cafe, ya. Kemudian ada logo bukan Mr. Bean, tapi sesuatu yang ada Bean-nya. Nah, ketahuan kamu Mon, kamu ada di mana, makanya terus kamu pindah, ya gitu. Karena ketahuan ada di mana, karena itu menentukan lokus di mana kamu melakukan tindak kejahatan. Ini membuat kabar bohong, membuat berita bohong, ya karena sudah membacakan lagi berita yang sudah lama, sudah boncos, sudah ada putusan pengadilannya. Picik banget sih kamu, ya. Kamu tuh nggak tanya-tanya atau gimana? Itu udah ada putusan pengadilannya nih loh, ya. Yang jelas banget putusan negeri Jakarta Selatan soal barang-barang yang kamu sebut itu dan sekarang kamu ulang-ulangi lagi. Ya ketahuan banget mensayamu itu, ya. Mulai dari awal kamu cerita mau menggeser dari soal Panji ke aset, kemudian kamu awalnya baca dari Kumparan, baca dari Kompas, dan baca dari BPK, isinya sama. Berarti itu apa? Itu jelas betul ada niat buruk, ada mens rea. Tapi kita nggak akan bicara soal kecil lah. Kalau soal zombie itu kecil, nggak usah kita bicara. Nah, kita bicara, Mas Gafur, hari ini dengan ancaman informasi yang kemarin sebenarnya sudah dilakukan oleh para termul. Bahkan teman-teman dari Branber sebenarnya sudah siap. Kenapa Branber sudah siap? Branber itu pemadam kebakaran. Karena yang ada yang ngancam mau melakukan pembakaran, ya gitu. Di gedung kejaksaan itu kan jahat banget tuh. Ada yang mau bawa kayak gini nih. Nah, ini mau bakar kayak gini nih. Oh, mau bakar gitu ya. Dan mau dibelokkan. Katanya bakar semangat. Apa bakar? Nggak ada kata-kata semangat itu ya. Fritz Alorboy, ya nggak ada kata-kata membakar semangat. Adanya itu bakar gedung Kejati, ya. Dan harusnya Mas Roy yang bersangkutan itu kena pasal penghasutan. Jelas banget, ya. Jadi itu gajah di pelupuk mata, apa nggak tampak, kuman di seberang lautan mau ngelaporin orang, padahal jelas betul. Ada yang jelas mau ngancam-ngancam itu duduk di belakangnya Ade Darmawan, ya. Gitu waktu itu dia mengancam. Dan hari ini makanya siap betul, ya, di gedung kejaksaan. Kalau ada mereka tadinya kalau ada yang mau bakar-bakaran dan langsung ditangkap gitu ya. Tapi apa? Nah, mana nyalimu, Fritz? Halo, boy, mana nyalimu? Kecil banget. Buktikan kalau memang kamu itu mau gitu ya, gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan buktikan. Kamu sendiri yang ngancam, gitu Mas. Jadi ya, apa itu? By the way, Mas Roy, katanya hari ini mereka mau geruduk. Makanya itu mereka kan katanya mau demo. Kalau nggak di kejaksaan, mereka mau demo Polda. Hari ini Polda. Hari ini Polda Metro Jaya damai, steril, sepi, ya gitu. Nggak ada apa-apa. Berarti gaya mereka itu sebenarnya hanya mengancam-ngancam. Ya bisanya cuma gitu. Iya, maksudnya iya kan bisanya cuma mengancam. Ya maksimal kan cuma kayak gitu, teriak-teriak. Ya cuma wak di sana. Atau kalau enggak, cuma sebar hoax. Ada nih satu lagi termul yang lagi jalan-jalan di Jogja. Oh ya, iya. Iya, jalan di itu. Kenapa itu kayak gitu? Makanya ini termul makin hari makin gak waras gitu. Memang gak waras. Kalau sekalian kalau gak waras ya, Yep, daripada kamu cuma jalan di rumah saya 2 itu, kenapa nggak sekalian jalan ke rumah sakit saya? Rumah sakit jiwa, kuliner pala. Mas Roy punya rumah sakit jiwa? Sekalian masuk aja. Oh, tak kasih gratis, VIP gratis. Ya, daripada makin nggak waras. Itu dekat dari rumah yang di Notonginatan itu dekat. Rumah yang dekat Pakualaman, dekat Istana Pakualaman itu dekat. Ya, kenapa nggak sekalian ke situ ya? Kenapa nggak mampir sekalian? Iya, mampir ke rumah. Ngapain mampir malam-malam lagi ke Notonginatan ke gerbang saya? Asli kan memang. Dan itu kamu tuh tapi kalau datang malam-malam begitu bisa kena pengancaman juga itu. Iya makanya. Nggak boleh itu. Rumah orang digeruduk kalau mau malam-malam datang ke rumah sakit sekalian masuk aja. Oh gitu. Iya, sekalian Australia gitu ya. Jadi ini ya teman-teman semua, ada satu tindakan konyol yang dilakukan oleh si Thoyib Fanani. Thoyib Fanani itu tumben. Biasanya kontennya itu isinya soal-soal cabul. Ini isinya biasanya soal cabul kan. Iya ya. Gitu. Tuh, Bangladesh. Saya nggak tahu bacanya apa, kayak saya nggak baca. Big ya, video shoot. Biasanya gini. Ini channel YouTube-nya Thoyib Fanani. Ini merusak moral publik. Makanya. Dan ini masih on sampai sekarang. Masih bisa diakses. Masih ya? Nih isinya. Terus ada lagi nih apa yang depan. Nih. Tapi Mas Roy, ini judulnya
ngeri-ngeri kali ya. Wah, bukan hanya Video sur. Waduh. Oh, ini kanalnya ya. Wah, ini. Iya itu. Agrifanani ngekek lihat istri TKI. Wik. Bahasanya tuh. Ini ya kanalnya dia. Ya. Oh, nih. Akhirnya respon buka semua. Nah, Oke. terus di sini dia cerita tuh. TKW Hongkong. Walah. Bahasamu tuh jelek banget ya. Tayyip Panani. Ya, tuh TKW jualan. Aduh. Saya nggak tega baca. Makanya kita nggak tega nih Nggak tega. dilemas. Open BO, open BO. Kok TKW open BO? Makanya udah gitu ngapain kamu? Itu jelas betul tuh. Ada yang mau membiayai dia ke Jogja. Hah? Lihat betul. Datang ke dua rumah saya. Datang ke rumah saya. Satu rumah yang Niat banget. lihat di dekat Istana Pakualaman. Satu yang ada di Jalan Magelang. Dia ngambil parabola apa. Dan kamu konyol banget. Dan ini membuat tuduhan konyol. Ini pemancar, jangan-jangan ini yang aneh ya, meskipun dia gayanya Yang dari Sora. Yang info dari ini. ini info dari sini. Dia bilang, oh ini tapi dia sambil pakai kata-kata belum tentu, tapi apalah gayanya kayak gitu. Tapi jelas nih ya. Jadi dia datang ke kamu itu lihat, itu antena sudah dari tahun berapa ya, B? Aduh, konyol banget. Itu sudah sejak tahun 2005, 2004, bahkan satu lagi antara Kan ini pakar telematika. Iya. Masa nggak punya peralatan kayak gitu? tower di rumah tuh sudah tahun 98 gitu. Oh gitu ya, Mas Roy, ya? Saya menteri itu tahun berapa? Oh 2014. 2014, Kalau saya nggak salah. 2013. Kamu makanya konyol banget, terus kamu datang ke sana sambil nyebut nama istri saya segala. Ya, katanya waktu ada ketemu orang yang sholat ketika Idul Adha. Memang kami waktu itu sama-sama korban. Yang satu istri saya korban mewakili saya di Jogja, saya korban di Jakarta. Jadi ya kami berdua itu sampai kami itu harus satu mewakili di sana, kan nunggu hewan kurbannya juga kan gitu. Istri di Jogja, saya di Jakarta. Dikatain saya nggak ada di Jogja. Ya memang ini kan jatuh, niatnya kan udah jelas-jelas kan. Ya, itulah yang aku bilang ya. Termu kok makin hari makin gak waras ya Mas. Memang gak waras, makanya Kri. Ini teman-teman semua ya. Agrifanan ini daripada cuma datang ke rumah, datang tuh ke rumah sakit Puri Nirmala. Itu ada di dekat Gratis ya? Gratis. Pakai bayar? Enggak. Bila perlu VIP. Oh, VIP. Nah, itu rumah sakit yang kamu sebut itu, Gri. Itu milik almarhum ayah saya, Profesor Dr. Suyono. Sebentar. Mungkin itulah yang membuat Mas Roy kenapa kemudian ngambil MTes. Iya, Karena ada hubungan dengan rumah sakit, dengan orang tua saya ya. adalah pemegang manajemen rumah sakit itu. Oh, soalnya ada yang bertanya begini Mas Roy. Ngapain? Apa hubungannya Mas Roy ngambil MKes Ya. dengan S1 komunikasi, Ya. S2 MKes, kemudian S3 kembali lagi ke komunikasi? Ya, keluarga saya itu semua dididik dengan baik oleh almarhum ayah dan ibu untuk semua bisa meneruskan apa yang sudah legacy yang ada. Oke. Jadi karena ayah dulu adalah pendiri rumah sakit Puri Nirmala, kakak saya yang paling tua itu dokter. Oke. Kakak saya nomor 2 itu profesor. Oke. Nah, bergerak di bidang kesehatan juga. Saya juga di MKes. Jadi kami ini mengelola secara bersama rumah sakit yang ada. Oh iya, kita kan pernah dulu di satu yang saya sebut aja lah, nama ini kan karena nama TV-nya lah. Iya. Head to Head CNN ya. Iya. Yang dia bawa peralatan Nah, apa itu ya? nggak boleh itu. Itu orang kayak gitu. Kalau orang kayak kalau bawa gitu itu mengarah ke itu nggak? Yang calon pasien yang rumah sakit. Calon pasien itu ya. Rumah sakitnya punya Mas Roy. Iya, makanya tuh kalau ada para medis dari saya bisa itu bawa aja itu. Ya karena dia apa? Dia menggunakan snitches. Ya, ada jas khusus untuk dokter. Iya. Kemudian dia pakai stetoskop. Ya. Itu kayak persis kayak orang yang kemudian seolah-olah pakai kartu avokat. Itu sama. Itu memiliki yang namanya waham kebesaran. Berarti pikirannya seolah-olah dia, kalau yang ini seolah-olah dia menjadi avokat, kalau dia seolah-olah menjadi dokter. Gitu. Berarti itulah kualitas para termu ya Mas Roy Iya, ya. itu satu kualitas yang dia adalah ketua dari Ceboker Nusantara. Tuh ketua Ceboker. Aku mau tanya. Kenapa Mas Roy kemudian ini kan luar biasa nih kan? Iya. Memang mereka sudah mendeklarasi diri bahwa mereka itu adalah pendukung Pak Jokowi. Iya. Dan pada saat mereka kemarin kalau nggak salah munas sama kongres lah. Iya, betul. Ya, yang di Solo. Di Solo. Enggak, kongres pertama di Solo. Mereka pertemuan rakernas itu ada di salah satu rumah makan di tepi sungai.
ada di salah satu kota di Jawa Barat. Ngerti aku. Gitu. Berarti Mas Roy ngikutin mereka juga. Ya, dan itu kan katanya mereka ngundang Pak Jokowi. Satu tahun usia Ceboker Nusantara itu dia. Ceboker itu apa Mas Roy? Ceboker itu tukang cebok. Dan si Tayo Fanan itu bikin lagunya juga udah pakai AI. Dia puter kalau setiap anunya. Ceboker. Berarti sebenarnya mereka punya sendiri mendeklarasi diri mereka. Iya, termul mereka bangga, katanya termuliakan. Iya. Ceboker mereka katanya cara cerdas untuk apa gitu ya. Saya pernah dengar itu waktu di Baris Krim. Mereka sama-sama lagi ngumpul, terus ada yang teriak, siapa kita? Termul. Ya, makanya. Dan padahal lucunya, ini ada ibu-ibu yang lewat ya. Kita sapa. Lucunya, ada seorang yang dulu katanya pemimpin organisasi Termul dan sudah bikin kaos Termul. Kemarin malah sudah mengaku kalau dia nggak mau jadi Termul bodoh. Dan saat itu dia adalah ketua Termul. Ya, organisasi ketua Termul. Iya, organisasi. Dan saya bangga menjadi ketua Termul. Iya, dan yang bintangnya banyak-banyak itu. Betul, dan dia sudah cerdas. Dia mengaku saya nggak mau jadi Termul bodoh. Dan saya ikutin statement dia juga. Menariknya juga. Ini saya bicara sedikit secara hukum. Dia bilang bahwa kalau Pak Jokowi sudah cabut LP-nya terhadap Richmond yang sama, ya, maka seharusnya perkara ini nggak bisa lagi ditangani. Betul, itu cerdas untuk Kang Mas Oiwobu Firdaus. Ya. Kalau Termul yang kemudian sadar dan cerdas, nanti akhirnya kayak gitu. Satu lagi, Termul yang cerdas ya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Petrus. Yes, saya juga dengar itu. Ya, itu mulai ada ini. Jadi mereka daripada masuk ke rumah sakit jiwa tadi, ya kayak si Toyib Fanan ini yang lagi di Jogja, sekalian aja deh, nggak usah pulang ke Jakarta, ya masuk aja, tak kasih VVIP gratis. Ya, emang fasilitasnya apa kalau di VVIP itu Mas Roy? Oh ya, langsung masuk, kemudian langsung pakai baju itu apa Vestra, kemudian langsung diamankan, ya. Yakin nanti, kemudian nanti obat-obat kayak Mogadon segala gratis lah gitu. Ya, jadi free. Kamu tuh, waduh, keterlaluan banget ya. Nyinggung-nyinggung nama almarhum orang tua. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu saya nggak setuju. Terus nama istri. Terus hanya mengambil keterangan orang-orang yang menguntungkan dia. Iya. Dan dia katanya begini, saya juga dengar itu Mas Roy nonton juga. Katanya dia ke Jogja. Ya, benar ya. Masyarakat itu tanya-tanya. Itu kayaknya seperti yang ada di Solo, yang di Ratapan Solo itu. Iya. Diarahkan. Kalau yang komentarnya menguntungkan saya, ya itu tidak masuk ya. Tonton dong. Itu tidak ada yang dipotong. Video ketika saya bersama Muslim terpisah ya, sama Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno. Ketika minggu yang lalu kami melayat Jenderal Purnawirawan Riamisar Yakudu di Taman Makam Pahlawan. Saya nonton itu. Ya, lihat respon dari masyarakat. Ya, betul. Itu murni antusias. Itu murni respon masyarakat. Itu mereka yang nggak digerakkan itu. Ya enggak lah. Ngapain kita? Itu kan takziah ya, pelayatan. Mana bisa kita mengerahkan pelayatan? Coba. Saya mau minta sedikit pendapatnya Mas. Iya. Kita masih ada beberapa mantan presiden. Ya. Ada yang masih hidup ya Mas Roy ya. Ada Bu Mega, ada Pak SBY, dan ada juga Jokowi. Dan ada Pak Jokowi. Ya. Tapi yang menarik ini, kok kenapa di Ratapan Solo, di tembok Ratapan Solo itu masih terus warga datang. Padahal Bu Mega sama Pak SBY nggak pernah tuh kayak gitu ya. Yang ngapain Bu Mega sama Pak SBY melakukan itu? Apa istilahnya membuka dan kemudian memobilisasi itu? Mau bilang itu nggak dimobilisasi, ya? Itu apa tugasnya orang, saya seperti namanya apa, orang pakai topi kemudian topinya dibalik dan siap saat di sana bagi-bagi kaos itu. Justru itu kalau menurut saya Mas Roy, saya kan dulu pernah mendengar pernyataan Pak Jokowi, saya setelah jadi presiden akan pulang ke kampung, akan jadi petani, ya kan, jadi rakyat biasa, gitu kan. Ya makanya ada netizen bilang sen kiri belok kanan. Dia kan selalu bilang gini, sudah tapi belum. Persis hari ini yang katanya mau demo, copot aspidum, ya kemudian ada pajak dicopot, kemudian mereka nekan ini loh, pajak sagung. Makanya ini kan nggak sopan, bahkan nekan-nekan Pak Dirkrim ya, Pak Imanudin juga nekan-nekan Pak Kabitumas ya, Pak Budi, dan awas kalau Anda nggak kita laporkan ke Propam.
Tapi Mas Roy, ada netizen yang komentar mereka tuh. Apa? Mereka kan desa-desa kantor kejaksaan. Tapi ada netizen kritis yang kemudian bikin gambarnya Sylvester Matutina. Dan mereka ngomong ini, harusnya Anda tuh mendesak untuk segera eksekusi Sylvester itu, atau mempertanyakan P48-nya manusia ras. Rasman, manusia ras. Itu yang namanya gajah di pelupuk mata, nggak tampak humanis. Memang gajah nggak punya ijazah. Kayaknya kembali ke ancaman demo yang boncos, yang hari ini katanya mau dilakukan oleh para termul. Itulah mereka itu mau mengancam karena katanya gini, hukum di Indonesia itu hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya itu, gimana kamu itu, ada ancamannya boncos, nggak berani dilakukan, yang katanya mau bakar tadi, ya parah lah gitu. Justru yang bikin gaduh itu Mas Roy ya, saya lihat ya. Justru yang kayak gini-gini yang bikin gaduh. Relawan-relawan yang nggak punya legal standing. Dari mana entah datang dari mana. Biasanya taruh saya di belakang, tapi ini saya taruh di belakang. Daripada bakar-bakar kayak gini, wah ini kan. Daripada orang bikin bakar-bakaran kayak gini, kan lebih baik wujudkan tuh dengan ini Mas Roy. Ini simbol kasih sayang. Simbol perdamaian. Dan tidak perlu ada ancam bakar-bakar. Kita berikan banyak tuh adik-adik mahasiswa itu ya. Kalau misalnya mereka kalau demo itu bawa bunga kan, itu bunganya kalau dibalik ya bisa buat surat bakar-bakar. Tapi gini ceritanya ya, hari ini sekali lagi alhamdulillah ini sudah masuk pada minggu kedua bulan Juni. Minggu kedua di mana kita kemarin menunjukkan contoh ini. Ini contoh surat P21 yang ada. Kenapa saya dengan Mas AGS, dengan Pak Ugroseno, bahkan termasuk dengan Pak Dwi yang mantan Hakim Agung 15 tahun kemudian menyatakan selama belum ada hitam di atas putih seperti ini, itu belum bisa dikatakan sudah P21. Dan P21 itu ada deadline-nya. Ya gitu, dan makanya ini nanti akan kita lihat apakah sesuai hukum itu dilakukan dengan benar atau tidak. Mungkin gini Mas Roy, berapa lama deadline-nya kami belum mau menyampaikan. Ya, makanya kalau kemudian sampai ada yang terus marah-marah sampai katanya gebrak aja, sampai sebelum gebraknya. Ibu juga begitu. Prakteknya itu gebrak meja juga cuma pelan. Karena kalau enggak mereka ribut tuh antara Suhadi kemudian Irjan gitu sama yang lalu, enggak gebrak sana silakan kelahi sendiri sana. Tapi gini Mas Roy, buat apa marah-marah? Kalau asli nggak perlu panjang-panjang begini. 401 hari ini Mas Roy. Persis 401 hari, sekedar hanya untuk menunjukkan ijazah yang 99,9% palsu ini. Itu kan konyol banget kan, yang katanya mau ada surprise. Saya pernah melihat gini. Coba saya pegang. Ya, silakan. Saya pernah lihat Mas Roy ketika ijazahnya dipertanyakan ya. Maaf ya, karena katanya ada nama yang salah ya. Dari Roy Suryo Undoro jadi Roy Suryo Noto Diprojo. Ternyata di Noto Diprojo itu adalah gelar bangsawan ya, yang diberikan oleh Pak Kualam. Nama akibat depan gelarnya saya naik. Dari Radinmas menjadi Kanjeng Raden. Jadi kalau ini benar-benar keturunan Raja Jawa. Kalau ada yang ngaku-ngaku Raja Jawa, ngapain Gri? Kamu nggak sekalian tuh mampir ke Istana Pakualaman? Nanya aja sekalian. Di situ tuh nggak jauh dari rumah yang ada di Notowinatan. Itu kan namanya menyembunyikan fakta. Kalau perlu shoot aja di situ, dan itu sudah ada tuh. Pernah ada YouTube-nya dokter siapa itu yang pernah mengulas masa kecil Roy Suryo. Nah itu bagus, wawancarai orang-orang yang menceritakan ketika masa kecil saya waktu itu. Gini Mas Roy, aku tahu caranya, aku tahu strateginya mereka. Itu kalau yang benar-benar seperti Kanjeng Raden Mas nggak akan tampil kan mereka akan mau bongkar karena memang benar. Makanya mereka itu sengaja cari tahu gitu kan. Mereka semua cari bangsawan. Mereka kan cari-cari yang Jawa gitu. Mereka kan cari-cari yang bohong. Dan mereka itu kalau mau benar ya. Kemudian tadi yang katakan Mas Gafur Sangaji tadi, pasti akan bisa bilang nih loh. Ini namanya serat kekancingan. Serat kekancingan itu adalah surat keputusan. Kenaikan pangkat saya di tahun 2000 yang penting 2002, yang satu 2014. Coba saya baca ya. Ini para sahabat saya baca ya. Petikan saking nawalah kakancingan dalam sampaian dalam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam. Ingkang jumeneng
Kaping Songo Songo ya, 9 Praja Paku Alaman Ngajo Yogyakarta. Ya. Maaf kalau bahasa Jawa saya kurang bagus ya. Ya. Angka nomor sekian-sekian, Manira Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam. Oh, ini yang Raja Jawanya ya. Ya. Oke ya. Manira itu apa? Ini dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam. Ya, oke, yang bertahta ke-9 di Praja Pakualaman, artinya di kedudukan di Pakualaman Yogyakarta. Terus, Oke. ya. Amanggi. Gimana deh? Intinya gini aja. Intinya surat ini menjelaskan kalau raja di Pakualaman ya waktu itu adalah Pakualaman ke-9. Tapi Mas Roy punya gelar Bupati Anong. Iya, dulu saya itu gelar dulu. Bupati Anong Ya. KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Iya. Keren banget namanya Mas Roy. Iya, itu dulu saya masih Noto di Projo tuh Projo itu menata sebuah keperajaan, menata sebuah wilayah. Dan saya memang mendapatkan gelar sebagai bupati. Sebenarnya kalau dulu ini karena adalah wilayah. Ini karena menggunakan hukum adat Jawa ya. Iya. Dan sekarang saya gelarnya sudah naik menjadi bupati Sepuh. Oh, naik. Ini tahun 2002 saya masih bupati Anong. Oh, gitu ya. Ini yang terakhir 2014 naik menjadi bupati Sepuh. Sudah naik lagi. Ya. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ya, iya. Kalau saya dengar Tumenggung merinding saya. Benar, karena itu kan nama-nama Raja Jawa Ya, kan. iya. Ada Tarumanegara, Ya, ada betul. Tumenggung, Betul. ada Iya. Jadi memang nama-nama itu aduh bikin saya dan bukan itu saja. Sumpah. Bukan itu saja. Saya bukan orang Jawa ya Mas Roy ya. Tapi nama-nama itu kan seperti sakral gitu. Iya. Dan ada nilai Saya tambahkan, rohnya gitu. bukan hanya dari Pura Pakualaman. Ini dari keraton tertua di Indonesia, Kutai Kartanegara. Oke, oh yang ada di Kalimantan ya. Kutai. Kalimantan Saya pun mendapatkan gelar sebagai Mas Cokronegoro. Berarti sebentar, ada hubungan kesejarahan Gini, antara ini biasa kerajaan ada dan biasa antara istana itu memberikan gelar. Itu biasa. Dan ini resmi, sama sekali nggak beli. Itu penting dan bukan palsu. Ada yang pakai gelar. Kalau asli tuh Mas Roy kayak gini nih, kalau asli tuh berani tunjukin. Ini aslinya asli. Ini Cokronegoro. Tapi kalau yang kayak gini nggak berani nunjukin, nggak Iya, nggak berani nunjukin. Nggak berani. Mana ada. Malah mengerahkan termul yang makin gawat aja itu Mas Roy. Ditanya ijazah, kerahkan termul. Ditanya apa skripsi, bikin reuni palsu. Parah. Nah, tapi kita nggak akan kesini ya. Nanti dikira kita pamer-pamer gitu ya. Yang jelas demo tadi. Demo, oke. Iya. Demo tadi kan terbukti bohong, boncos. Ya, bukan bohong lagi. Boncos itu adalah mereka itu ternyata besar mulut daripada kenyataannya. Ya. Udah ngancam-ngancam. Persis kayak yang dulu ngancam-ngancam, besar mulut daripada otak juga. Iya, persis mau ngancam yang kota mau buka baju ya di depan Polda dan hanya menggunakan yang ada di dalam saja. Meskipun itu adalah aksi melakukan aksi dan pornografi dan itu dilarang. Apalagi yang tadi yang bangga lagi mereka Mas Roy gitu. Dan lucunya gini, anehnya ya ini, ketika kita tonton video press conference yang si Our Boy mengancam akan membakar gitu, dan bukan bakar semata ya, jelas betul itu bakar. Itu saya dengar kalimat itu jelas. Bakar. Orang-orang pada ketawa yang ada di depan itu, ya, Ade Darmawan, Gogon itu ketawa gitu di situ. Jadi ketawa nyadar juga ada. Mestinya kan setidaknya dia terus nolak ke belakang. Jangan. Atau ditertibkan dong. Iya, atau ini ya. Ini terlalu meluap. Ya, ini offside. Nah, tapi kalau yang offside itu kan bil pakai offside itu. Itulah yang dia bongkar si Rismon. Iya. Maling itu. Ini mana laporannya? Jalan nggak? Ya, makanya kita tanya harusnya tadi teman-teman itu menanyakan laporannya sampai saya tanya. Mereka itu masih nanyakan laporannya si Bil Pakih terhadap si dokter Rismon Asulan si Pak itu masih jalan atau enggak? Kalau itu jelas-jelas kabar palsu, bohong. Kalau si Omon itu adalah menjadi dokter di Yamaguchi, itu palsu. Tapi kalau Omon kemudian berusaha mencari info, mau dia dapatkan dari ini ngumpet ada di atas. Maling tidak maling karya Bill Bang Bill offside. Ya, ini Bill offside. Ya, itu Taufik Yusuf. Ya. Nah, kemudian si Omonnya kemudian bikin
mau baca dari Kumparan, mau baca dari Kompas, mau baca dari BPK, itu semua berita lama tahun 2018. Setelah itu Kemenpora mengklarifikasi kalau ternyata itu mereka ada salah dalam menempatkan dengan itu, dan diwujudkan dengan kemudian ketika mereka mau menuntut, akhirnya mereka mencabut tuntutannya, jelas banget. Jadi sebenarnya sekali lagi saya Mas Gabur, saya itu males ya menanggapi. Tapi gini Mas Roy, menurut saya harus ditanggapi. Karena mereka ini banyakkan offside. Memang sesuatu yang telah mendapatkan kepastian hukum dan tidak terbukti. Ya, tuduhan-tuduhan itu sebetulnya tidak boleh lagi diperbincangkan. Yang bisa diperbincangkan tuh ini. Jadi kita jangan bukti. Ya. Dan ini sampai hari ini belum ada hasil penelitian tandingannya. Makanya yang juga bisa diperbincangkan itu apa? Ya ijazahnya si Omon ini juga yang katanya ditolak. Kalau itu berarti aku sandingannya begini. Nah ini loh. Jadi maling teriak maling. Malingnya yang teriak-teriak maling ini ternyata maling juga. Mereka udah sekolah. Kalau kata Amjad biasa sekolah. Mereka itu jelas-jelas bahwa nama profesornya saja salah, ijazahnya beda. Mon, sekali lagi kamu tuh, aduh, gini, Mas Roy, aku dengar dia nyebut-nyebut nama aku ya. Iya, betul ya. Ini, aku sampaikan aja langsung. Iya, di menit ke-18. Yes. Pada saat LP dibuka oleh Pak Subhan Palal, ya, yang nelpon saya duluan itu adalah Arif. Ya, yang disebut namanya itu. Iya, udah sebut aja Arif. Ya. Dan dia nelpon saya itu hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu menaung soal ISBN. Ya. Siapa Arif? Ini loh. Arif di sini loh. Arif itu adalah pengirim WA kepada Pak Yadi yang disuruh, sekali lagi. Arif bilang begitu di acara Rakyat Bersuara. Kamu nggak bisa lari, Mon. Mana mungkin Arif berani kirim WA kepada Pak Yadi stafnya JK kalau tidak atas rekomen atau disuruh oleh dokter. Hasil uji repot dan dokter, ini dokter ini. Mon, Vivian itu kapan dokternya? Kampus mana? Fakultas mana Vivian itu? Saya terpaksa keras juga karena kamu sudah mulai parah itu, bebal banget. Sudah diberitahu kalau isu atau fitnah soal Panci itu salah, masih ngupload lagi, masih ngupload lagi nih. Kapan nih dokter Vivian ini? Ya, suami istri pembohong semua ini, parah ini ya. Nah ini loh. Arif itu awalnya di sini. Oke. Nah, si Arif ini Mas Roy. Jadi ini ada informasi yang salah nih. Dari Rismon. Ya. Saya dikasih tahu oleh Arif bahwa yang punya percetakan itu adalah salah satu pejuang kita ya, namanya Bang Rizal Fadil. Ya, itu sudah diklarifikasi. Dan saya telepon langsung Bang Rizal. Ya. Bang Rizal, karena ada kekhawatiran dari Arif kalau ini lanjut terus, ini akan menyerempet Pak Rizal Fadil. Saya telepon langsung. Ya. Bang Rizal, apakah Bang Rizal ini penerbitnya lekas? Ini Bang Rizal punya penerbit ini nggak? Oh, saya bukan. Itu tempat saya juga nyetak buku di situ. Saya bukan, itu bukan saya. Berarti Bang Rizal, enggak, saya nggak tahu soal ISBN itu. Jadi hari ini Mas Roy, info penting lagi. Pak Subhan Palal sudah resmi diperiksa. Betul, sudah di BAP. Dan informasi berkembang. Nanti akan diperiksa juga orang yang paham tentang ISBN, International Standard Book Number itu, dan akan menceritakan mengapa ISBN palsu yang angka belakangnya 40 yang ada di buku GEG, Gibran Endgame, ya itu dituliskan itu dan berani dituliskan. Apakah itu sepengetahuan si Omon atau tidak? Saya takutnya antara Arif dan si Omon ini akan lempar tanggung jawab ini. Ya kan? Pasti Mas Roy, karena belum tentu mereka mau lempar tanggung jawab mau tidak. Ya pemirsa akan lihat buku yang namanya Gibran Endgame itu sekarang sudah berubah, ya gitu. Tidak perlu dikoreksi oleh Omon. Masyarakat sudah mengetahuinya sebagai Rismon Endgame. Jadi sudah jadi kamu, Mon. Yang endgame itu kamu. Makanya ketika kamu endgame, benar-benar mati dari kehidupan seiring dengan surat kematian yang dibuat oleh orang terdekatmu itu, dan surat itu palsu. Ya udah, makanya kamu tuh jangan jangan sakit hati kalau dikatakan di pewayangan tuh kamu tuh zombie. Memang zombie. Orang mati hidup lagi. Sekarang hidup lagi. Dan kamu adalah podcast dari tempat seperti ini, ya, di sosial media cafe. Di satu tempat yang sama dengan ini. Di mana? Jakarta Selatan.
Jakarta Selatan saya sebut lah Kuningan City Mall. Udah jelas ya, teman binnya nggak saya sebut itu kopi apa. Tuh, ambil tuh. Nah, ini loh, dari sini loh, meskipun kamu nggak cerita dan kamu tahu ketika terkonang tempatnya. Tapi katanya Mas Roy dia mau pulang istirahat di Balige. Di Danau Toba yang ini. Mana? Danau Toba ya udah. Sekarang dia bilang dari jauh Danau Toba. Memang jauh Kuningan City Mall. Kita tahu kamu tuh di Kuningan City Mall, tapi bohong itu. Kamu tuh. Tapi Mas Roy, ini pertanyaan aku ya. Iya. Mas Roy pernah nyangka nggak bahwa seorang Risma seperti ini, Mas Roy? Itulah yang namanya Sengkuni. Sengkuni dalam dunia pewayangan itu memang tidak pernah disangka oleh para raja-raja atau dalam dunia yang lain. Brutus itu tidak pernah disangka bahwa dia akan mengkhianati rajanya. Ya pengkhianat kok dikira. Yang namanya pengkhianat itu ya pengkhianat. Berarti kalau dalam pewayangan inilah Sengkuni yang kemudian wayangnya ada tuh Sengkuni itu. Kemudian Sengkuni itu menjadi zombie. Menjadi itu ya. Sama sekali dan dia ini jahat banget ini ya. Si Dr. Hasiulansianipar M.Eng ini ya. Karena apa? Baru kali ini ya, selama hidup kita 57 tahun, itu menemukan orang yang pengkhianat itu sampai dia membongkar hal yang sangat kecil.